kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kita coba mendengarkan dulu pendapat dari pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, yang sudah tersambung lewat saluran telepon. Bang Ray, selamat pagi. Pagi, Bung. Ya, Bang Ray, kalau kita mengetahui memang ada adagium bahwa politik itu cair katanya. Nah, cuma kalau dalam konteks Jakarta, Wakil Gubernur Jakarta, kalau saya melihatnya kok politiknya cair banget begitu ya. Jadi kita tidak bisa lagi mengetahui kira-kira siapa jadi wakil gubernur. Pertanyaannya, bakal ada wakil gubernur tidak kalau menurut Anda? Akan, cuma persoalannya apakah akan ditetapkan sebelum atau sesudah pilpres gitu. Oh. Nah, mungkin pertarungannya di situ. Sebab kalau sebelum pilpres itu kemungkinan besar kan akan diambil oleh PKS ya. Tapi kalau setelah pilpres, saya sih tidak terlalu yakin juga PKS akan bisa ambil alih gitu. Oh, nah, oleh karena itulah memangnya apa yang membedakan sebelum dan sesudah pilpres? Maksudnya apa, Bang Ray? Kalau sebelum pilpres itu kan memang alternatif yang paling kuatnya ada PKS ya. Tapi kalau sesudah pilpres, dan hasilnya juga tidak terlalu menguntungkan misalnya lah kepada Gerindra gitu, alternatifnya lebih banyak lagi. Bukannya PKS, tapi tokoh-tokoh di Gerindra juga kan sangat berpotensi untuk didorong kembali maju ke kursi wakil gubernur. Kenapa itu penting ya? Wakil gubernur ini pertama tentu karena wakil gubernur PKI ya. Yang kedua karena saya juga nggak terlalu yakin Anies ini akan tetap didorong oleh koalisi yang sekarang 2024. Nah, oleh karena itulah kemudian wakil gubernur jadi penting untuk dipromosikan, bahkan bisa menjadi saingan Anies pada 2024 yang akan datang. Jadi Anies mungkin akan didorong pihak yang lain, tapi koalisi yang sekarang akan mendorong wakil gubernurnya yang pasti akan dipopulerkan lah selama 3 tahun ke depan ini kan. Disitulah nilai strategisnya itu. Kalau pilihannya, Bang Ray, memang hanya boleh dari Partai Gerindra dan PKS ya pilihannya? Iya, kalau kandidatnya? aturan undang-undang begitu. Aturan undang-undangnya itu adalah, bukan kandidatnya PKS dan bukan. Hanya bisa dicalonkan oleh PKS dan koalisi dari pemenang gitu loh kira-kira. Nah, kalau mereka siapa tokohnya ya terserah mereka gitu. Yang penting mencalonkannya adalah partai politik yang mengusung pemenang ini gitu. Ini sudah 180 berapa hari ya? 189 tidak ada wakil gubernur. Memang aturannya mewajibkan harus ada wakil gubernur ya? Enggak diwajibkan. Memang boleh tidak, boleh juga diisi. Tergantung partai ini. Makanya kan partai koalisinya kalau mereka merasa bahwa perlu diisi segera, mereka akan isi dengan segera. Tapi kalau mereka merasa cukup satu saja, ya sudah, tidak ada masalah gitu. Cuma ya tentu saja publiknya bisa menilai apakah misalnya kalau satu orang cukup memadai untuk mengurus kota sebesar ini gitu, atau memang harus tetap 2 orang supaya ada kerja-kerja yang lebih produktif gitu. Nah, kalau di situlah ruang publik. Kalau ada yang kemudian melihat karena begitu kerasnya pertarungan ini untuk menentukan siapa wakil gubernur Jakarta, ada orang yang mengatakan bahwa ini berarti benar-benar hanya masalah kepentingan politik praktis saja, tidak memikirkan lagi rakyat Jakarta. Menurut Anda seperti apa, Bang Ray? Kalau itu sudah terang benderang ya. Kalau sebetulnya kan cara berpikirnya masyarakat Jakarta pertama tidak perlu waktu selama ini untuk memutuskan siapa yang akan jadi wakil gubernur kan, kira-kira gitu ya. Yang kedua mereka lebih harus utamakan untuk mendapatkan saran dari publik gitu. Nah, sekarang aja misalnya salah satu ormas pendukung mereka dahulu menyatakan menolak calon dari PKS gitu. Artinya kan sebetulnya tidak ada upaya untuk melakukan penyaringan kan dari publiknya maunya siapa kan, kira-kira gitu. Nah, itu ditentukan oleh mereka sendiri, meskipun itu tidak salah, cuma dalam konteks untuk melihat aspirasi publik ini jadi penting gitu. Baik, kita harapkan setelah kita berbicara ini langsung ada wakil gubernurnya ya, walaupun begitulah kira-kira. Mungkin itu juga masih berhayal juga ya. Bang Ray Rangkuti, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Bang Ray. Pagi. Bang Gaudens, pertanyaan saya adalah begini. Memang harus ya ada wakil gubernur Jakarta ini? Ya, soal keharusan itu memang diatur di dalam undang-undang ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu disebutkan mekanisme pengisian calon wakil gubernur, calon wakil bupati, calon wakil wali kota,
kalau ada kekosongan. Itu menunjukkan bahwa memang perlu diisi. Bahkan ada ketentuan harus berapa bulan ke depan gitu. Oh, ada waktunya? Ada waktunya. Maksimal maksudnya? 18 bulan ya. Oh, 18 bulan. Nah, kalau kita lihat penerapan undang-undangnya berbeda sekali ketika Basuki Cahayapurnama memilih wakil Jarod Saifullah Yusuf. Karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, Undang-Undang tentang Pilkada. Kemudian Undang-Undang ini berganti menjadi Undang-Undang 8 2015 dan terakhir direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 2016. Nah, antara Undang-Undang Nomor 10 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 2015 itu ada perbedaan sangat mendasar. Apa itu, Bang? Perbedaannya itu, kalau di Undang-Undang 1 2015 itu, pemilihan wakil gubernur itu ditentukan oleh gubernur yang bersangkutan. Gubernurnya saja? Gubernur yang menentukan. Oke. Ya. Gubernur memilih, mengusulkan lewat Mendagri untuk dilantik oleh presiden. Oke. Pada konstruksi Undang-Undang 1 2015 tidak ada peran DPRD di sana. Oh. Jadi DPRD itu tinggal menunggu. Oke. Di 2016 ada? Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 konstruksinya berbeda. Perbedaannya itu terletak pada proses pemilihannya itu dilakukan pengusulan calon itu diinisiasi oleh partai pendukung. Oh. Itu berarti untuk Jakarta, kasus Jakarta itu partai pendukungnya adalah Gerindra dan PKS. Nah, mereka mengusulkan lewat gubernur untuk disampaikan ke DPRD. Oh. Nanti DPRD yang memilih. Nah, proses pemilihan di DPRD itu diaturnya lebih rigid lagi. Sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2018 itu sangat-sangat rigid di sana. Dimulai dengan proses administrasi sampai kepada sidang paripurna. Di beberapa daerah seperti di Riau misalnya. Riau itu membutuhkan waktu 8 bulan untuk dari proses pembentukan panitia khusus di DPRD sampai pemilihan. Di Kepulauan Riau, ada Riau, ada Provinsi Kepulauan Riau juga sama, hampir 7 bulan lebih itu. Nah, di Sulawesi Tengah lain lagi. Sulawesi Tengah itu hampir 3 tahun itu baru selesai itu pemilihan Hampir 3 tahun? Hampir 3 tahun, 2,5 tahun baru terpilih gitu. Baik, pertanyaannya adalah begini Bang, kalau kemudian ini begitu rumit ya, begitu jelimet ya, padahal kan kalau memang punya niat baik harusnya bisa segera gitu. Tapi kenapa tidak terjadi juga? Apakah memang karena hasrat politik itu begitu kuat, karena setelah menjadi penguasa ada sesuatu yang bisa didapat, rakyat mungkin nanti akan dipikirkan, atau seperti apa akan kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Oden, sebelum Abang menjawab pertanyaan saya tadi, kita akan coba mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa. Kita sudah terhubung dengan Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Kladen, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Nugroho. Pak Nugroho, bagaimana Pak? Wakil Gubernur Anda kosong terus nih Pak. Salut-salutnya Pilcawagup DKI pengganti UNO ini hanya membuktikan bahwa ini semua adalah permainan kepentingan politik yang Machiavelli dan tidak punya kesetiaan. Karena kalau itu memang disetujui paket, maka harusnya ya seperti zaman Ahok, dia yang menentukan. Tapi kalau ini memang dipilih lagi, kemudian setengahnya itu partai pengusung, ini akan ribut. Karena apa? Kalau paslon 2 Pilpres nanti kalah, maka mereka berebut. Saya belum dapat bagian. Kalau menang memang tidak ada masalah, akan dikasihkan ke PKS. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini demokrasinya betul-betul super liberal. Ini yang sangat bertentangan dengan konstitusi. Tapi kalau tidak liberal ya, kalau memang pakai ya berikan kepada yang suami istri. Itu yang harusnya. Tapi kalau tidak, ini super liberal. Tapi dan Pak ini Nugroho, menunjukkan
Pak Nugroho, sebetulnya kalau menurut Anda, apalagi Anda warga Jakarta nih Pak, perlu tidak sih seorang wakil gubernur dalam kondisi sekarang ini untuk Jakarta? Sebenarnya nggak terlalu penting itu. Begitu ya Pak? Sebenarnya nggak terlalu penting. Oh, oke. Baik. Karena apa? Ya. Karena apa sih? Ini kan kalau di Jakarta ini kan khusus, nggak ada lagi DPR kota kabupaten, nggak ada. Ya, Kemudian ya, itu semua bisa diurus oleh sekda yang berlaku sebagai birokrat. Ini yang harusnya seperti itu. Baik. Oke, kita tunggu saja Pak kebesaran hati para pemimpin yang merupakan wakil rakyat Jakarta. Kita tunggu sama-sama Pak Nugroho, terima kasih dari Jakarta. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Rifanto di Gorontalo. Pak Rifanto, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Rifanto. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Rifanto. Iya, jadi DKI Jakarta ini adalah provinsi besar kan. Kalau misalnya pemerintahan cuma dijalankan oleh gubernur, kayaknya itu tidak efektif gitu. Karena ini masih berapa tahun nih Pak Anies menjabat gitu kan. Kalau sendirian 3 kan tahun ya? 3 tahun gitu. Jadi apalagi ini sudah ada 2 nama, ya segeralah maksudnya dilantik gitu. Dipilih di antara mereka berdua yang pastinya yang visi misinya sesuai dengan Pak Anies Sandi gitu kan. Dan rakyat jangan dikaitkan dengan politik gitu kan. Kalau kita aja di bupati gitu ya, kalau bupati wakil itu memang susah gitu. Harus dari sudut ke sudut untuk mengawasi rakyatnya gitu, melihat keluhan rakyat gitu. Apalagi di DKI kota besar gitu loh. Jadi kita di Gorontalo gimana ya? Kami aja ya, Pak Sandiaga Uno dari Gorontalo, kita mah ini orang gimana ya? Kasihan rakyat Jakarta gitu kan. Iya. Saya prihatin aja gitu. Kalau misalnya Pak Anies sendirian, kalau cuma Pak Sekda kayaknya itu nggak efektif gitu kan. Karena ini sudah ada tugasnya masing-masing gitu kan. Kalau memang Pak Gubernur nggak ada kan harus diberikan kepada Pak Wagubnya atau tidak Sekda. Nih sekarang kalau memang nggak ada Wagub gimana coba? jadi nah pertanyaannya begini Pak Rifanto. Ini kan sudah lebih dari 6 bulan ini tidak ada wakil gubernur. Dan aturannya sebetulnya mengharuskan, tadi Bang Godes mengatakan 18 bulan harus sudah ada pengisi wakil gubernur yang kosong. Nah kalau kemudian sampai 18 bulan itu tidak ada juga, bagaimana Pak Rifanto? Ya kalau memang Pak Anies mampu ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan berlama-lama gitu juga. Tapi setidaknya harus ada wakilnya dong. Namanya gubernur pasti ada wakilnya karena ini kan dipilih sepaket gitu kan. Pemilihan gubernur seharusnya sama wakil gubernur gitu. Harusnya begitu kan, aturannya begitu ya kan. Oke, mungkin Pak Rifanto karena ini daerah khusus, maka untuk memilih wakil gubernurnya juga butuh waktu khusus Pak Rifanto. Ya mungkin seperti itu. Kita kan beda dengan kita di Gorontalo juga gitu ya. Jadi kita cuma menurutnya dari jauh gitu. Seperti apa sih pembangunan yang ada di DKI Jakarta. Terima kasih Pak Rifanto dari Gorontalo yang sudah berpendapat pagi ini. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Rifanto ada Pak Sujadi di Yogyakarta. Pak Sujadi, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Sujadi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Oke, pendapat saya singkat saja. Menurut kami hasil dari ini semuanya sebenarnya hanya sebuah koalisi yang dadakan dan tidak siap dalam segala hal. Ya. Dalam pembentukan untuk melawan Ahok itu pokoknya yang penting ada lawannya. Gitu. Begitu juga untuk yang sekarang untuk melawan Jokowi, yang penting ada lawannya. Gitu. Pokoknya dilawan gitu ya. Bikin lawan itu bagaimana. Namun demikian dalam koalisi ini sama sekali nggak ada yang nggak matang dan ini semuanya dadakan Pak. Menurut hemat kami seperti itu. Jadi makanya ketidaksiapan itu seperti itu. Jadi menurut hemat kami bahasa program untuk orang Jogjanya ini mengeker-ekeran ketemunya nanti. Ya, apa itu artinya Pak? Ketemunya berebut kepentingan antara satu dengan yang lain dan tidak ada kesepakatan di awal ya. Jadi aku dapat apa, kamu dapat apa, dan hanya itu yang dibicarakan, tapi bukan untuk negara dan bangsa ini. Tidak ke depannya, tidak ke sana. Jadi visionernya itu tidak ke depan, Pak. Hanya kamu dapat apa, saya dapat apa, kamu jatahnya apa. Begitu juga koalisi yang sekarang, yang besar sekarang, koalisi adil makmur ini.
Adil makmur saya yakin ke depannya nanti hanya harus jadi koalisi yang ajur mumur, hancur lebur gitu punya nanti ya. Pak Sujadi, kalau kita melihat apa yang terjadi Pak, mungkin kita fokuskan dulu di Jakarta. Pelajaran seperti apa Pak yang kita bisa dapatkan dari koalisi ataupun pertarungan politik ini? Apakah memang semuanya untuk rakyat, kepentingan rakyat Jakarta, atau untuk kepentingan yang lain kalau menurut Anda Pak Sujadi? Kalau menurut saya untuk Jakarta ini bukan untuk kepentingan rakyat, Pak. Ini hanya untuk kepentingan golongan, Pak. Karena sponsornya dari Anies Sandi kemarin, sponsor di belakangnya yang kuat kan bukan dari partai, bukan dari ini, tapi justru dari di luar itu, Pak. Jadi saya yakin kepentingan ke depannya justru bukan kepentingan yang baik ke depan, tapi menurut hemat kami ini ya namanya titik nadirnya Indonesia itu nanti kalau ini nggak diselamatkan hancur leburnya ya di sini nih Pak. Baik. Jadi menurut hemat kami seperti itu aja Pak. Jadi ya. Baik. Semoga kita tidak sampai berhenti di titik nadir ini tapi kita bisa kembali lagi ya. Pak Sujadi terima kasih Pak sudah berpendapat dari Yogyakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Sujadi ada Pak Sunarto di Jambi. Pak Sunarto selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Sunarto, silakan Pak. Apa yang berkembang saat ini, Jakarta tidak perlu dicontoh. Ya. Maunya yang praktis, zaman sekarang kan sudah zaman praktis. Jadi maunya kayak tempo hari seperti Ahok milih Jarot. Nggak pusing. Sementara pelayanan kepada warga masyarakat lancar. Ini berkutat hanya untuk Gerindra dan PKS. Jangan-jangan ini salah satu trik untuk promosi, ya kan? Sebab mereka itu pada otak kotor semua. Sudah bukan zamannya lagi pemimpin-pemimpin yang punya keinginan tidak benar. Keinginan kita mengabdi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat kepentingannya terlayani dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan masukannya dan manfaatnya bagi seluruh warga Jakarta. Kepada warga Jakarta, jangan memilih partai yang suka ngeyel. Masih banyak partai-partai yang meluncur bagus-bagus. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Sunarto di Jambi. Di belakang Pak Sunarto masih ada dari Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa Metro TV ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Pagi Metro. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Bagaimana kita menemukan Wakil Gubernur Jakarta ini sudah 6 bulan lebih kosong Pak? Nah gini aja singkatnya ya. Pak Anies sama Pak Sandiaga Uno itu ibarat orang bulu tangkis kan pemain double. Lah yang satu tuh kakinya patah, ibaratnya tidak bisa main kok nggak dicarikan teman. Orang berdua saja keteteran apalagi sendirian, mana efektifnya, mana produktifnya, bongbong. Oh, kalau sendirian tidak efektif menurut Pak Sukarwan? Lah iya, mungkin Pak Sandiaga Uno itu tidak menempatkan kata-kata menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Barangkali masih berharap apabila nanti Pak Prabowo gagal maning masih mau maju lagi karena tidak ada undang-undang tertulis yang melarang maju lagi walaupun jadi mundur. Harusnya begitu mundur Pak Prabowo milih Sandiaga Uno yang mungkin pada Pak Prabowo yang berkantong tebal, yang berdompet tebal, harus sudah ada calonnya segera tekad-tekad gitu loh. Baik. Kita harapkan Jakarta menemukan wakil gubernur yang terbaik ya. Terima kasih Pak Sukarwan dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya memang tadi menarik juga yang dikatakan Pak Sukarwan. Jangan-jangan kalau tidak lolos di Pilpres, Pak Anies balik lagi. Memang boleh Bang? Boleh saja. Boleh saja? Karena memang tidak ada peraturan yang melarang di aturan tertulis. Kalau kita periksa dengan baik itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut, tidak ada larangan seseorang yang sudah mengundurkan diri untuk maju kembali. Kalau kita melihat sejarahnya Sandiaga Uno, mestinya menurut Undang-Undang Pemilu 7 2017 itu, Sandiaga Uno itu tidak perlu mundur dari wakil gubernur. Oh, tidak perlu mundur? Dia cukup nonaktif. Gitu. Tetapi Sandiaga sebagai pertanggungjawabannya, dia memilih mundur daripada nonaktif. Karena itu ada kekosongan yang dia tidak bisa serta-merta balik lagi, tetapi harus melewati proses pemilihan lagi. Pasal 178 di Undang-Undang Nomor 10 Tahun
16. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan dari penelpon itu, mengapa tidak mengambil mekanisme Ahok memilih Jarot yang begitu simpel? Tadi saya katakan Ahok memilih Jarot itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Memang di sana itu kewenangan itu ada pada gubernur. Gubernur memilih sendiri wakilnya, mengajukan kepada presiden lewat Mendagri, kemudian dilantik oleh presiden. Pada konstruksi seperti itu DPRD tidak punya peran apa-apa. Oh, tapi undang-undang itu sudah berubah. Tetapi dengan perubahan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, nah partai pengusung yang mengusulkan. Problemnya ada friksi atau ada tarik-menarik kepentingan antara partai pengusung. Di sana ada Partai Gerindra, ada Partai PKS. Dua-duanya ingin maju. Tetapi PKS mengingatkan kepada Gerindra, kami sudah mendukung tanpa syarat terhadap Prabowo dan Sandi. Karena itu mengambil alih posisi di wakil gubernur Jakarta. Untuk sementara memang kelihatannya Gerindra itu mengalah. Tetapi ini kan belum terjadi pemilihan. Dan juga harus mempertimbangkan kekuatan politik di DPRD. Baik. Jadi apakah memang benar para politisi ini benar-benar semata-mata ingin memenuhi hasrat politiknya saja, rakyat kemudian yang terakhir dipikirkan, atau memang ini adalah bagian dari upaya mereka untuk memikirkan rakyat lebih baik? Kita akan bahas di bagian berikutnya, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi ini. Bang Gaudens, pertanyaannya begini Bang, kalau memang ini adalah pertarungan politik, politik itu kan sebetulnya juga bukan sesuatu yang buruk kalau dipakai untuk kemakmuran rakyat. Tetapi kalau melihat begitu lamanya proses, akhirnya mau tidak mau orang berkesimpulan, oh ini memang hanya karena ingin menang-menangan, siapa dapat apa begitu. Nah pertanyaannya, kalau dalam 6 bulan lebih ya, 189 hari ini tidak ada wakil gubernur dan entah berapa lama lagi, apakah memang seorang gubernur Anies Baswedan itu tidak sanggup mengerjakan tugas-tugas di Jakarta ini sendirian? Karena kan Jakarta ini khusus, tidak ada kabupatennya, tidak ada kota-kota di bawahnya. Bagaimana Bang? Ya sebetulnya sih bukan soal sanggup atau tidak sanggup. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan gubernur didampingi oleh wakil gubernur. Karena aturan. Karena aturan. Dan di dalam undang-undang itu secara rinci dijabarkan apa yang menjadi tugas gubernur, apa yang menjadi tugas wakil gubernur. Walaupun secara umum dikatakan membantu gubernur di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bahkan ketika gubernur itu berhalangan tetap, wakil gubernur lah yang menggantikannya. Itu mengapa pentingnya wakil gubernur. Sekarang di dalam politik praktisnya untuk Jakarta, memang benar bahwa pada tanggal 1 Maret, 2 nama sudah diusulkan kepada Anies. Tetapi pertanyaannya, apakah 2 nama itu bisa otomatis diterima di DPRD atau tidak? Tadi saya katakan berdasarkan ketentuan perundangan ada proses yang harus dilewati di DPRD. Dan proses di DPRD adalah proses politik. Ada 106 anggota DPRD di sana. Dan jumlah kursi Gerindra ditambah PKS itu tidak sampai 20 lebih gitu, 24 ya. Ditambah dengan PAN dan Demokrat. PAN itu cuma 2 kursi, Demokrat 10 ditambah 12, jadi belum menjadi mayoritas. Itu artinya kehendak partai pengusung untuk mengusulkan 2 nama itu, kalau tidak sinkron dengan kemauan dari fraksi mayoritas di sana, bukan tidak mungkin mereka gagal, akan ditolak. Dan itu sudah terjadi di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu bahkan rapat paripurna itu menolak calon yang diusulkan karena kebanyakan malah. Terlalu banyak di sana? Yang diusulkan itu 3 orang, 3 nama, sehingga ditolak. Makanya berlarut-larut sampai 2,5 tahun baru terpilih wakil gubernur di Sulawesi Tengah. Kalau melihat kasus ini kan jadi presiden ya. Memang ada beberapa daerah, tadi Bang Gaudens sudah katakan begitu lamanya. Apa tidak bisa dibuat aturan yang lebih sederhana lagi? Mungkin misalnya katakanlah kembali lagi ke waktu zaman Basuki Cahayapurnama, itu mengusulkan nama wakilnya, karena kan ujung-ujungnya yang dirugikan pembangunan atau rakyat di daerah itu Bang. Ya itu ada perbedaan paradigma berpikir politiknya ya, fatsun politiknya yang berbeda. Kalau di Undang-Undang 1 2015 yang menjadi dasar
Ahok menunjuk menunjuk Jarot pada saat itu, memang di sana dikatakan bahwa yang memilih wakilnya itu adalah gubernur. Nah, sekarang di Undang-Undang 10 2016 itu yang memilih itu adalah partai politik, partai pengusung. Nah, pertanyaan paling mendasar sesungguhnya, apakah calon yang diusulkan oleh Partai PKS untuk Jakarta itu sejalan dengan visi yang sudah ditawarkan Anies dan Sandi? Karena mereka dua dipilih tentu asumsinya karena visi dan misi mereka yang mereka tawarkan. Kalau misalnya dua calon yang diusulkan oleh PKS itu membawa visi misi sendiri, karena mereka harus mempresentasikan visi misi di dalam rapat paripurna. Itu ketentuan perundangan. Kalau berbeda misalnya, apakah mau tidak mau Anies harus menerima gitu kan? Itu berarti akan terjadi pertentangan di dalam mengelola pemerintah ke depannya. Kalau visi misinya tidak sama. Nah itu dia, apakah itu tidak bisa dikembalikan saja ke tahun 2015 misalnya, supaya kemudian ya tidak lagi kejadian seperti ini? Ya tentang bisa atau tidaknya harus dikembalikan ke DPR RI. Undang-undangnya harus diubah dulu. Gitu harus kan? ke DPR? Ya, mengubah undang-undang kan. Karena itu yang mengatur juga termasuk di daerah-daerah lain begitu ya? Ya seluruh Indonesia. Kalau Undang-Undang 10 2016 itu, Undang-Undang Pilkada, mengatur seluruh pilkada di Indonesia. Termasuk berlaku untuk Jakarta. Walaupun untuk Jakarta itu ada ketentuan-ketentuan khususnya. Hanya untuk Jakarta itu tidak berdasarkan suara terbanyak itu pemilihan itu. Harus 2 periode. Kalau begitu rakyat Jakarta bisa apa Bang? Bisa ya pasti berdoa supaya ada wakil gubernur yang mendampingi Pak Anies. Tapi kalau sampai itu terjadi tidak ada juga, bisa apa? Ya karena tadi itu, karena menganggap bahwa pengusulan itu adalah hak prerogatif dari partai pendukung, partai pendukung pun tidak melakukan konsultasi publik. Karena tidak ada konsultasi publik, di mana-mana sekarang itu ada penolakan terhadap calon yang diusulkan oleh partai PKS. Ada spanduk di mana-mana dibentangkan menolak calon yang diusulkan PKS itu dengan sejumlah ancaman-ancaman, misalnya kalau tetap dipaksakan tidak akan memilih partai tertentu. Nah, hal seperti ini mestinya tidak perlu terjadi kalau sebelum mengusulkan 2 nama itu, partai politik yang bijak itu tahu kemana dia harus tahu akarnya. Akarnya itu ya rakyat. Lakukanlah konsultasi kepada rakyat tentang nama-nama yang akan diusulkan, sehingga tidak ada penolakan terbuka seperti sekarang ini. Ini sampai kapan kita tunggu seperti ini keadaan? Ya kalau melihat di daerah lain itu kan tentu sampai 2-3 bulan ke depan itu, dan menurut saya itu tidak mungkin dipaksakan sebelum pemilu Pilpres, pemilu 2019. Karena itu 2 nama itu belum ada jaminan bahwa 2 nama itu akan dipilih di DPRD nanti. Bisa saja berubah ketika ada perubahan di peta politik nasional. Ya sudah kalau begitu. Sebagai orang yang tinggal, yang bekerja, atau benar-benar warga Jakarta, tinggal berharap kepada Tuhan. Ya, rakyat saya bisa berdoa ya. Ada wakil gubernur ya. Baiklah, semoga itu bisa terjadi juga. Bang Gaudensius Suhadi, terima kasih sudah hadir di sini Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, pengisian kekosongan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menimbulkan persoalan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih satu paket dalam pemilihan langsung oleh rakyat, tetapi ketika posisi wakil kepala daerah kosong, pengisiannya dipilih oleh DPRD. Kedaulatan rakyat diambil alih oleh DPRD. Dalam konteks itulah bisa dipahami adanya organisasi kemasyarakatan yang menolak 2 calon pengganti Sandi. Penolakan lewat spanduk itu memenuhi ruang publik. Pertarungan pemilihan wakil gubernur Jakarta alias DKI 2 jangan sampai mengorbankan kepentingan publik. Semoga kita segera menemukan wakil gubernur Jakarta. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.